Welcome to our channel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Frater Tio, dalam Riak Sabda edisi Senin 30 Oktober 2023. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan ataupun kita bacakan pada hari ini sungguh sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Dalam bacaan pertama, yakni dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus mengingatkan umat di Roma untuk hidup menurut Roh Allah, bukan hidup menurut daging. Orang yang hidup dalam daging atau menurut daging akan memperoleh kematian atau mengalami kematian. Sedangkan orang yang hidup dalam Roh Allah akan memperoleh kehidupan kekal karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Karena Roh Allah selalu menuntun seseorang pada kebaikan dan kebenaran dan menuntun seseorang untuk selalu melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Sedangkan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan atau kita bacakan pada hari ini mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama, dalam kehidupan ini kita tidak perlu takut dalam melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Yesus adalah teladan yang baik yang patut kita contohi dan juga yang tepat untuk kita teladani, di mana kita telah mendengarkan dan membaca bersama bahwa Yesus tidak gentar dengan ahli-ahli Taurat yang mempersoalkan perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, yakni menyembuhkan orang yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis karena pada hari itu adalah hari Sabat. Dengan berani Yesus menegur ahli-ahli Taurat yang melarangnya. Dan itu membuat mereka malu karena perbuatan yang dilakukan oleh Yesus itu mendatangkan sukacita bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menjumpai orang-orang yang iri dengan hal-hal baik dan benar yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan selalu diamati dan diperhatikan oleh orang lain, bahkan selalu dinilai oleh orang lain, bahwa apa yang kita lakukan itu memiliki maksud dan tujuan yang menguntungkan diri kita sendiri. Padahal pada kenyataannya kita melakukannya dengan tulus hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jika kita hidup dalam Roh Allah, maka penilaian dan prasangka buruk orang lain tentang kita tidak akan mengurung niat kita untuk melakukan hal-hal baik dan benar dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, jika kita hidup dalam daging, maka kita menjadi pribadi yang kurang percaya diri dan menjadi pribadi yang takut untuk bertindak dan berkata baik dan benar dalam kehidupan kita setiap hari. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, sangat penting dalam kehidupan ini kita membuka diri untuk menerima kehadiran Roh Allah. Karena Roh Allah akan menuntun kita dan menjadi sumber semangat kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar dalam kehidupan kita. Kedua, dalam bacaan Injil mengingatkan kita bahwa hendaklah dalam kehidupan sehari-hari, dalam situasi apapun, kita selalu melakukan hal-hal baik dan benar. Ya, seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam bacaan Injil, di mana Dia meskipun pada hari itu hari Sabat,
Hari Sabat, hari yang melarang orang untuk melakukan sesuatu, dia tetap melakukan karena Yesus menjunjung tinggi semangat kemanusiaan dalam dirinya. Dia melihat perempuan yang diikat oleh iblis selama belasan tahun, dia menjadi tergerak hatinya oleh belas kasih. Karena belas kasihnya, dia menyembuhkan perempuan yang diikat oleh iblis. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, hendaklah kita sebagai umat beriman meneladani sikap Yesus. Meskipun dalam tanda kutip kita dilarang untuk melakukan hal itu, tetapi jika itu merupakan sesuatu yang baik dan benar dan mendatangkan sukacita bagi orang lain, maka kita tetap setia melakukannya. Oleh karena itu, semoga dalam kehidupan kita setiap hari, kita selalu membuka diri untuk kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita selalu semangat dan tidak gentar serta takut dalam mewartakan hal-hal baik dan benar dalam kehidupan kita. Karena jika kita takut dan kurang yakin dengan diri kita sendiri, maka hal-hal baik dan benar tidak akan tersampaikan kepada orang lain. Akan tetapi, jika kita dengan berani untuk melakukan hal-hal baik dan benar, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Semoga Tuhan memberkati.